Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'da amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja dan adik-adik semuanya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dikuatkan iman Islam dari istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian fikih rutin yang kita bahas kitab fikih al-Manhaji, dan pada hari ini pembahasannya adalah tentang makruhatul musli, beberapa hal yang dimakruhkan di dalam mandi besar. Ini dicepatin aja, memang cuma 2 hal ya di sini. Nanti berikutnya dikirain masalah azan ya, kan masih masalah tayamum gitu saja. Baik, sebelum kita mulai kajian ini, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya hadir, khususnya juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan dan dikabulkan segala hajat-hajat kita, terutama untuk anak kita semuanya. Mudah-mudahan segala hajat keinginannya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terutama yang memberikan sarapan pagi ini, sarapan paginya kata mama, katanya bubur kacang hijau gitu. Ada mama di sini berapa ya? Yang bikin ada nggak yang bikin? Nggak ada yang bikin, lagi bikin. Coba kirim. Yang suka nyiapin itu mama, ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita doakan juga yang memberikan sedekah di pagi ini, infak berupa sarapan pagi, mudah-mudahan diberkahi rezekinya, dimudahkan segala usahanya dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi sunnah wahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa liman ahsana wa ahaba ilaina husnul marhum bapak bin Aryan almarhum ibu Adi Timad almarhum ibu Imhitan almarhum bapak Nasi almarhum bapak Sugiri bin Nasrah almarhum ibu Nisarah bin Adi Muhammad Irsyad Allah yaghfir lahum. Syamlahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilihat tulisannya, perhatikan halaman 91 yang paling atas ya. Makruhatul ghusli, beberapa hal yang dimakruhkan di dalam mandi besar. Jadi makruhat itu jamannya dari makruhatun. Berarti
uh, beberapa hal. Jadi banyak yang dimakmurkan di dalam mandi besar. Yang pertama adalah al-israfu fil ma'i, berlebihan dalam memakai air. Jadi mandi besar airnya sampai habis 10 ember yang berlebihan. Yang mubazir ya, berlebihan. Jadi tidak boleh terlalu kronik, air juga tidak boleh berlebihan. Jadi sedang-sedang saja. Yang baik adalah sedang-sedang saja. Jadi artinya kronik kecil, iman besar air kecil, kayak air kecil, kecil. Kayak buat nipis gitu ya. Kecil itu kan kalau kecil itu ada besar. Dibukanya atau dibukanya sampai setengah ember di kepala sekaligus itu namanya berlebihan. 5 maro ma'aka minal makruhatil wudu'i, karena ada hadis yang sudah kita bahas pada masalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu. Wali'annahu khilafu fi'li sallallahu alaihi wasallam, dan karena berlebihan itu adalah menyalahi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya di bawah ini rawal Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari nomor hadisnya 198, wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadisnya 325. Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaghtasilu, beliau mandi biso'in dengan satu sok ila khamsati amdari, sampai 5 amdari. Nanti di bawah ini ada penjelasan. 5 mud, jadi amdari itu jamak dari mud, 5 mud. Wa yatawaddu, dan beliau berwudu bermudi dengan 1 mud. Ini riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya ini, kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mandi besarnya itu adalah dengan 1 sok sampai 5 mud. Di bawahnya dalam kurung ada perocat dulu, aw fi aktsara, atau lebih, wayakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi disebutkan as-so' itu adalah so'in atau so'un itu adalah arba'atu amdad 5 mud. Wal mud yusawi mukibat turlah harfihi 2,9 cm. Jadi ukuran 1 mud itu adalah 0,9 cm. Mud itu yang sering kita dengar adalah liter ya. Jadi liter yang sering kita dikatakan 1 mud itu adalah 1 liter. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW kata Anas bin Malik, mandinya itu adalah sampai paling banyak 5 liter air. So sedikit ya. Kalau wudu 1 mud, kalau wudu 1 liter. Kalau kita wudu dibuka kerannya boleh. Jadi mulai kita sampai selesai wudu, kalau ditadahin di bawahnya pakai ember bisa sepeda wudu 1 orang. Kalau yang wudunya jamaah 50 orang berarti 50. Masya Allah banyak ya air yang terbuang. Padahal Rasulullah SAW hadis ini tadi adalah 1 mud, 1 liter wudu itu. Enggak betah ya. Itu 1 liter wudu. Berarti kalau air itu kerannya, anak-anak kita semuanya dibiasakan kecil. Kalau di Mekah itu kerannya kecil, kalau sebagian kecil memang kerannya kecil. Memang begitu. Kalau kita bukanya besar, kelihatan orang dimarahin berarti ya. Dimarahin. Malah Isra
israf gitu, dibilang gitu. Haram, israf. Israf itu berlebihan, kamu berlebihan gitu. Gitu. Memang gitu bisa saja. Dimarahin ya. Kalau kita di sini ya dimarahin cuma potong. Ya sudah. Ini wudhu itu begini. Ada video waktu itu contoh wudhu dari Arab, ya orang Arab ya. Kata siapa yang bikinnya itu, maksudnya orang dari sana. Itu wudhu itu satu gelas aqua. Mencontohkan wudhu satu gelas aqua. Pernah lihat dari videonya di YouTube yang di share sama orang banyak. Pernah lagi lihat ya. Jadi dia wudhu mencontohkan adalah ketika dia mengatakan bahwa bahasa kitanya wudhu ala Rasulullah, dia melakukan cuma satu gelas apa pada wudhu cukup. Jadi Rasulullah di sini di hadis ini satu liter air. Makanya di pembahasan wudhu yang lalu, kalau bapak-bapak di mobil itu mau wudhu di kereta itu dengan air aqua satu gelas aqua aja cukup. Jadi nuangin ke tangan sedikit. Cuman yang dapat kan kumul-kumul ya. Ada lagi kumul-kumul itu yang semangat kasih semacam jengkol. Ya udah kurang. Jadi kumul-kumulnya doang habis satu gelas aqua. Jadi contoh yang tadi musik itu adalah karena sudah bersih, mulutnya sudah bersih, bukan kumur supaya terlalu semakan, bukan. Berikutnya lagi hadisnya warawal Bukhari juga akan melewatkan Imam Bukhari yang hadisnya 249, wa Muslimun Imam Muslim hadisnya 327. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah namanya Jabir radhiyallahu anhu, wa Rasulullah anil muslim, sungguh beliau telah ditanya tentang mandi besar. Faqala, lalu menjawab, yakfika so'an, cukup untuk kamu satu so'. Yang tadi satu so' itu adalah 4 liter, 4 mul. Faqala rajulun, nah, lalu berkata seorang laki-laki, "Ma yakfini." Bahasa kita ini gampangnya, gimana bisa cukup untuk saya? Jadi dia mengatakan, gimana mau cukup? Atau bahasa lainnya mungkin nggak cukup untuk saya. Bapak Jabir, lalu berkata Jabir, karena yakfi adalah cukup man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Terus Jabir menjawabnya, orang yang lebih baik dari kamu, maksudnya lebih lebat rambutnya dan lebih baik dari kamu, cukup dengan segitu tadi. Itu tadi maksudnya adalah Rasulullah SAW. Jawabannya jadi hadis-hadisnya tadi tentang mandi dan wudhu itu tidak boleh berlebihan mempergunakan air. Karena jangan Allah nanti suatu saat atau informasi kalau kita berasal air itu air di bawah tanah pun nanti orang-orang yang habis tidak bisa dan cukup dengan adanya hujan yang sekian bulan sekali. Apalagi sekarang tanahnya kita sudah dikompor semuanya, sudah diturun semuanya, air yang dari hujan itu dia larinya kemana nggak tahu, tidak ada sasaran bawah. Jadi suatu saat air itu akan makin menghilang di bawah yang dekat-dekat kita di bawah ini. Maka Al-Quran disebutkan oleh Allah surat Al-Mulk itu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau sudah kamu berapa ayat sudah kamu sering tahu ayatnya? Kita yang terakhir. Ya, berarti ya berapa? Kamu berapa ayat kamu? 30 ya. Ini gue yang tahu ya ini hafal. Siapa yang jawab itu? Siapa hadiah? Itu tadi ayatnya itu katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian terhadapku? In asbaha ma'ukum ghawran, seandainya nanti terjadi air yang memiliki sumber air di bawah ini kering, tidak ada. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa orang yang bisa mendatangkan dari sumber air itu, dari tempat air? Jadi isyarat sebenarnya nanti ada. Makanya cara beribadah ini diatur hukumnya makruh ya, terlebih itu. Yang kedua, makruh dalam hal besar al-ihtisalu fil ma'i raqibi. Mandi di dalam air yang diam. Jadi kayak di bak ya. Bikin korannya, bikin baknya ukuran 2 meter. Terus mandinya pada nyebur di situ, ibunya nyebur mandi besar, suaminya nyebur di situ. Nanti gitu pada airnya tidak berubah, tetap suci ibu dan mensucikan. Nah, asalkan tidak berubah. Mandinya berendam. Kalau di kampung di Empang yang merayakan di besar. Jadi mandi di air yang diam yang tidak mengalir itu hukumnya makruh. Kecuali jumlahnya kayak laut juga diam laut itu lebih besar sekali. Maksudnya ini kayak empang yang ukurannya cuma 5 meter, 6 meter. Kalau renang di belakang itu, yang belakang airnya air apa diam? Diam ya. Ukurannya agak kecil, yang nantinya ada 50 orang. Udah campuran, kencingnya aja, kencingnya saran. Saya dulu renang kencing lari. Tadi kalau renang kencing kan? Di kalau renang. Dan lagi mama renang juga pipis mama. Tadi pagi kencing kalau pipis dari renang. Udah, hebat. Bukan makruh lagi ya. Jadi makruh mandi besar di air yang diam. Maksudnya nyebur, bukan dia di sini, bukan. Berarti nyebur ke 5 orang Muslim, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 283. Wa yahu dan juga sebagai Imam Muslim yang meriwayatkan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yaktasir ahadukum fil ma'idari wa huwa junubun. Kata Nabi Rasulullah, salah seorang di antara kalian jangan mandi besar di air yang diam memang diam. Wa huwa junubun, sedangkan kalian dalam keadaan junub. Maksudnya kalau kamu mandi junub, jangan mandi di air yang diam. Faqalu, lalu berkata para sahabat. Jadi fakol itu jamak ya. Kalau qara dia, kalau qalu
Ya kalau sekarang kan orang bercanda, mau dari mana? Kalau gitu. Jadi kalau ini singkatan. Jadi faqalu lalu mereka berkata, "Ya Abu Hurairah." Maksudnya bertanya ini, "Wahai Abu Hurairah, kaifa yaf'al?" Bagaimana dia melakukan? Qala jawab ya tanawulan ay ya'khudhu bi yadihi. Kata Abu Hurairah, jawabannya adalah dia mengambilnya, yakni mengambil dengan tangannya. Jadi kalau air yang diam di rumah kita punya kolam ukurnya 2 meter, tapi jarang ya, biasanya kurang 1 meter paling lebar hadiah kita punya kolam di rumah itu bak air gitu, kolam air. Jadi kalau 1 meter boleh diukur, boleh mana tuh mandinya. Terus bagaimana caranya? Kata sahabat tadi kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah menjawab, tanawulan ayyahudu biyadi. Sebenarnya atau sebaiknya harusnya dia mandinya adalah airnya diambil disiduknya. Mandi tadi diduknya jangan pakai ember gayung. Kalau pakai ember juga. Jadi disidukin airnya pakai gayung. Kalau air yang diam itu mestinya begitu, kecuali air yang ngalir kayak di keran pakai shower itu. Mestinya begitu, airnya yang ngalir. Wudu juga begitu. Wudu sama. Kalau di rumah bapak-bapak ibu yang wudu di sini, yang di sini punya kolamnya, tingginya 60 cm persegi, itu sudah air banyak, air 2 bulan. Jadi boleh wudunya ke situ lagi jatuhin air. Selama belum berubah itu air tidak jadi mustakmal, boleh berulang-ulang pakai wudu. Yang gitu. Tapi adalah utamanya tadi memang diambil. Kalau kurang dari 60 cm persegi, jangan sekali-kali dinyebur di situ, atau tangannya dimasukin, atau air yang bekas dari kita mandi atau wudu pada jatuh ke situ lagi. Karena air sedikit itu berubah dengan benda lain yang jadi membawa itunya, warnanya atau baunya. Dengan air sabun disebutnya air mutaghayyir. Kalau dengan najis walaupun tidak berubah, kalau jatuhan najis juga menjadi muka najis. Nah ini contoh ini adalah air yang bisa nyebur ke sini, berarti ukurannya 1 meter lebih. Au bi'inain shagirin, atau dengan sidukan yang kecil. Wayan dari kiraf inkan dalam mau qalilan, dan niat ketika mencelupkan tangan kalau airnya sedikit itu adalah sebagai gayung. Kalau airnya di ember, kita mau menggeser airnya di ember. Itu juga minta dari tetangga. Kalau listriknya dia di rumah mati, kapannya habis atau listriknya mati, akhirnya buat mandi, buat wudu dia minta ke tetangga satu ember. Dicari-cari gayung yang nggak ada. Jadi gayung nggak ada, berarti wudunya pakai tangan. Kalau pakai tangan, niat tangan ini sebagai gayung. Jadi kalau dia sudah cuci muka, mencelupkan tangan tidak niat sebagai gayung, begitu dia dimasukkan tangannya ke ember tadi, maka airnya jadi mustakmal karena dia belum mencuci tangan. Atau ketika mau mencuci tangan, wudu dia disebutkan air itu, maka begitu terangkat adalah sudah menjadi air mustakmal, air yang harus dipakai. Jadi niatnya adalah
al-iktiraf wa al-iktiraf kan berbeda. Hatta la yasira musta'malan bi mubasyaratihi bi juz'in min badanihi. Nah ini tulisannya. Sehingga air itu tidak menjadi air musta'mal sebab badannya dia, tangannya dia dan anggota badan yang lainnya sudah masuk ke air itu. Aw yaquta qalilan minal ma'i fil mu'ayyi qabla an yanwiya raf'al janabah. Atau dia mengambil sedikit dari air itu dengan tempat sebelum dia niat mandi junub untuk mencuci tangannya. Sumayanwi wa yaksilu bihi yadahu, kemudian dia niat dan membasuh tangannya dengan air yang diambil tadi. Jadi yang pertama kalinya dia mengambil dengan tempat lain, mencuci tangannya, niat dengan air itu, niat mandi atau niat dulu tadi. Sumayata baru biha alma, kemudian dengan tangannya baru berikutnya dia mengambil airnya, disembuhkan ke ember. Nah, selesai di sini dua hal yang makruh itu. Ada yang mau disampaikan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam besar atau dalam masalah mandi besar? Dari umur 17 tahun ke atas yang bertanya, anak kecil nggak mungkin dia. Ini anak-anak ini nggak mungkin bertanya tentang cara-cara mandi besar. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ditanyakan dulu. Baik. Ada plastik, ada seperti amplas di mana saja. Ya, di badan ya, di badan. Pada saat mandi junub itu dilepas, kemudian digosok dengan sabun. Akan tetapi setelah mandi, selesai mandi, itu baru ketahuan apa namanya bekasnya, lemnya itu baru Kebetulan yang nempel itu ya. udah saya sholat lagi. Itu gimana? Ya, baik. Jadi kalau bapak dan ibu seperti tadi, saya juga beberapa kali ngaji. Saya kan alhamdulillah di sini, alhamdulillah kan pakai itu flashcard itu ya, flashcard. Dari pagi karena dokter bilang atau susahnya yang lepas dulu ya bisa diginginkan. Dan itu terus kerja terus dulu, waktu itu mau dulu dari ada 3 jam 4 jam, baru saya buka untuk wudhu aja. Itu selesai dulu, ternyata di sini bekas apa namanya lainnya itu, lain sebenarnya berarti saya wudhu dan nggak kena nih hal ini. Jadi balik lagi disempurnakan dulu. Nah karena adanya di sini, wudhu itu harus tertib badannya. Habis basuh tadi di sini yang tidak tertib, yang tadi tidak terbasuh, maksudnya kena kealingan apa? Tersopas tadi, lemnya. Terus saya basuh lagi kiri tadi, harus ke kepala lagi, ke kiri lagi, karena tangan. Kalau ada dari kaki, selesai wudhu, lagi udah sholat gitu, selesai sholat kan sila begini. Kan juga di sini ada catnya di telapak kaki, maka dia harus diselesaikan dulunya, disempurnakan lagi. Nuklah ini yang tertinggal di bawah, turun lagi ke bawah. Niat tadi menyelesaikan atau niat menuntaskan dulu, menyempurnakan dulu. Terus sholat lagi sudah. Kalau sholat yang tadi karena wudhunya belum sah. Begitu, mandi begitu nanti. Kalau mandi besar itu anggota badannya tidak ada aturan tertib. Tidak ada aturan tertib. Mau kaki dulu boleh, mau kepala dulu boleh, mau tangan dulu boleh. Makanya kalau selesai mandi besar, kayak haji tadi yang ditanyakan, begitu
di sini bekas presennya dirawat ya selesai mandi, nah itu kok masih banyak ininya, lemnya lagi, jadi dibersihin lagi, terus dibasahin lagi dengan dia menyempurnakan tadi mandi besar. Kan mandinya belum selesai. Itu hadisnya kemarin kita bacakan di sini. Man tarawaka hadis nggak kemarin. Di hadis kemarin ini Rasulullah SAW. Nih nomor hadisnya 249 lihat Abu Dawud. Man tarawaka mawdi'a syaratin min janabatin lam yusibhal ma'u fa'allahu bihi kada wa kada minan nar. Ini Rasulullah bersabda, siapa orang yang mandi besar tertinggal, berarti tidak basah ini. Mau dia syaratin setempat rambut, kan kecil sekali, sedikit maksudnya. Minjada mati dari junubnya tidak kena air. Lam yusibhal ma'u, air tidak kena ke situ karena ada nasi yang nempel yang lengket, ada cat, getah dan sebagainya. Fa'allahu bihi, Allah akan melakukan dengan itu di dalam nerakanya kada begini. Berarti artinya adalah menyebabkan dia mendapatkan siksa. Karena mandinya tidak benar, kalau mandinya tidak benar nanti sholatnya jadi tidak sah, tidak benar, tidak sah sholatnya. Kalau mandinya tidak sah atau belum sah, belum benar. Jadi begitu. Jawabannya adalah setelah dia tahu harus disempurnakan mandi besarnya yang tadi tertinggal itu diguyur lagi. Karena mandi besar itu haji sama dengan wudu, tidak mesti berturut-turut. Sudah saya pernah dibahas di sini, kan sunnah hukumnya kita mandi berturut-turut. Seseorang mandi besarnya jam 8 karena niatnya tadi atau dari badan dulu, begitu guyur badan begini, diguyurin badannya, baru dia gosok-gosok karena badan ke bawah sudah merata. Terus teriak-teriak di si ibunya, bapak, anaknya jatuh, misalnya gitu. Terus bapaknya lagi mandi, cepet-cepet kan, pakai anduk cepet lari, ngurusin anaknya, sampai 1 jam 2 jam. Begitu sudah selesai itu, dia meneruskan lagi mandi besarnya tadi, sah dan boleh. Bahkan bukan uzur sampai segitu, sampai karena masalah ada kecelakaan, ada gitu. Dia main besar dan juga kepala gitu. Udah selesai kepalanya merata mandi besarnya. Terus dia saya lapar banget ya, sampai apa namanya bangun begini sampai gelap begini, terlalu lapar. Gitu. Tadi ada semen bolanya juga di atas kasur masih jadi lapar. Akhirnya dia lagi mandi besar, makan dulu pak, makan udah selesai. Baru diterusin mandi besarnya, itu sah dan boleh. Termasuk wudu begitu. Ini anak kalian, anak kecil ini belajar 11, udah mandi, udah wudu, mau sholat juga. Wudunya baru muka, baru tangan. Bapaknya manggil, ayah kalian manggil. Contohnya ya kalau di sini namanya Rafi, kata ibu atau kata bapaknya, tolongin ibu, gitu. Beli garam ke warung. Anak ini nurusin ibu apa? Nurusin nyamperin ibunya? Coba jawabannya apa? Bu, kalau ibu manggil anaknya lagi wudu, anak ini nurusin ibu apa? Nyamperin ke ibu? Hah? Adalah harus berhenti dari wudunya, dia adalah memenuhi panggilan ibunya. Itu hadisnya sahih tentang kisah si Juraij. Kalau kita lagi ibadah, bahkan lagi sholat, apalagi sholat sunnah, kalau anak ini lagi sholat sunnah, kita lagi sholat sunnah, anak ini
Soalnya gampangnya Eza kan, kalau kecil kan jarang. Eza lagi sholat sunnah ba'diyah di sini. Bapaknya manggil di bawah, bapak manggil, Eza, sini tolongin bapak. Dia harus membatalkan sholat sunnahnya. Si Eza membatalkan sholat sunnahnya, penuhi panggilan orang tuanya. Begitu. Jadi jangan ngapain si bapak manggil gua lagi sholat. Jadi itu boleh. Nah, ini contoh umum nih. Eza, tapi kalau sholat begitu sudah membatalkan karena memenuhi panggilan bapak, nanti nggak boleh nerusin lagi. Tadi kan dapat satu, tapi terusin lagi lagi nggak bisa. Kalau sholat jadi batal mulai dari awal lagi. Tapi kalau tadi yang anak-anak ini, contoh lagi ya Rafli tadi, Rafli disuruh ke warung sama ibunya beli garam, padahal dia lagi buru baru sampai tangan. Ke warung dulu beli garam. Kalau Rafli tidak bersentuhan dengan perempuan yang membatalkan dulu di warung, dia wudunya tinggal langsung ke kepala, langsung ke kaki. Gitu. Jadi kepala, telinga, langsung kaki, nggak usah dari awal lagi. Boleh, wudu itu adalah sunnahnya berturut-turut, tapi adalah boleh wudunya tidak berturut-turut, tidak terus-menerus gitu. Jadi muka dulu, nanti beberapa menit, 10 menit udah minum, terusin lagi rokoknya, baru tangan. Begitu besar wudu boleh, sah. Nah termasuk tadi dalam mandi besar gitu. Jelas ya? Satu lagi. Kemudian apakah ada perbedaan? Pokoknya contohnya tadi saya jelaskan. Itu setelah selesai sholat, kemudian badan saya sudah kering. Apakah ada perbedaan? Kenapa tadi? Udah selesai sholat. Badan saya sudah kering. Nah, apakah itu yang diulang mandinya dan sholatnya? Kemudian apabila diulang, apakah hanya menyiram yang bagian yang tadi aja, atau keseluruhannya seperti mandi awal? Kan tadi sudah saya jelasin. Kalau mandi besar, dia tinggal menyelesaikan yang itu. Karena mandi besar tidak ada urutannya dari tangan dulu, baru ke kaki, baru ke leher, tidak. Mandi besar itu boleh dari muka dulu, boleh dari tangan dulu pertamanya, boleh dari kaki. Jadi ketika dia menyelesaikan itu tidak harus menyelesaikan anggota badan yang lainnya, tidak. Beda dengan wudu. Saya ulang lagi nih. Kalau wudu yang tertinggalnya di tangan, di sini ternyata di sini getahnya, catnya. Begitu dia dibersihkan catnya, dibersihkan tangan ini diguyur lagi, menyelesaikan wudunya, baru tangan kiri, baru kepala, baru telinga, baru kaki. Karena sesudah anggota tangan ini yang tadi tidak sah, yang lainnya tidak sah, belum sah wudunya, maka dia harus diselesaikan sampai ke kepala, kaki dan seterusnya. Wudu harus tertib, tidak boleh wudu itu diacak-acak. Tapi kalau kita suka ngeliatin orang wudu, cuma cukup pakai gayung atau diguyur-guyur Pak. Intinya gitu. Suka sering saya nemuin orang yang diguyur pakai gayung juga gitu, ukurnya. Berapa? Iya, memang boleh. Betul. Bagus. Memang kalau ada sihir begitu caranya. Gitu nih. Kalau mandi besar bukan berarti guyur tadi yang di sini tadi ketinggalan, tapi gusur lagi sebetulnya tidak. Kalau mandi besar tidak. Kalau sudah kering, coba buka di sarah di kitab Syafi'i nanti aja sarahnya. Wa in jafa sekalipun dia sudah kering. Dari tadi memang pasti udah kering lah namanya juga pasti udah kering. Namanya wudu tadi juga selingnya 1 jam pasti udah kering udah pada yang lainnya. Wudu itu tidak ada syaratnya dari anggota satu ke berikutnya masih basah, tidak sama dengan mandi besar. Tidak ada syaratnya harus masih basah. Kalau kita di wudu di tempat di daerah yang panas sekali, panas mungkin sampai 40 derajat Celcius wudu. Kita baru guyur segini diratain, sebelum tangan udah keburu kering karena panasnya.
atau hembusan kipas atau AC yang besar. Atau sebaliknya, dia habis wudhu muka selesai wudhu dilap dulu, kan makruh wudhunya, cuma makruh saja. Selesai muka dia dilap dulu baru tangan. Dasar karena tangan ini dia lap dulu kering, nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah. Tidak menjadikan tidak sah wudhu karena anggota wudhu yang satu udah kering baru kita ke tangan berikutnya. Baik karena cuacanya yang panas dan lain sebagainya. Enggak ada syarat untuk diguyur semuanya. Yang tertinggal aja. Tapi nantinya itu enggak sebelumnya. Enggak sebelumnya. Yang mandi yang tadi, misalnya apakah kita mandi seperti awal, maksudnya semua badannya itu ulang. Iya, menurut saya. Iya, tidak mengulang, yang menyelesaikan yang hari ketinggalan doang. Tinggal di. Iya, betul. Kan sudah jelas yang lain paham kan? Jadi kalau yang tertinggalnya pisang, contoh lagi ini seseorang mandi, yang tertinggalnya di paha ternyata ini pahanya aja. Sama dengan wudhu, saya makan contoh-contohnya biar paham. Gitu. Jadi kalau kita wudhu, mandi besar yang contohnya mandi besar, yang dibalut itu di kakinya, dibalut di betisnya, begitu. Begitu dia mandi besar dicopotkan, diguyur sama dia. Selesai mandi, oh ternyata banyak lemnya di sini. Berarti airnya tidak nembus ke anggota badan kita. Begitu sudah selesai dia mau ke musola, baru terlihat, maka dia menyelesaikan ininya. Disebutkan lagi. Udah selesai begitu, bukan berarti diguyur lagi semuanya, bukan lagi baju diguyur lagi dari awal kita. Begitu, itu menjelaskan itu. Nah, karena mandi besar itu tidak ada aturan harus tertib anggota badannya, tidak mesti dari muka, baru tangan, baru kaki, tidak. Boleh mandi besar itu dari anggota badan mana saja awalnya. Makanya begitu dia tertinggal itu aja yang diselesaikannya. Beda dengan wudhu. Sekali ulang lagi, beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu harus tertib. Muka, habis muka apa? Wudhu, anak-anak. Baru tangan, baru kepala, terus kaki anggota wudhu. Jadi kalau kita wudhu di bulan Bali tidak sah. Oleh karena itu, ketika yang tertinggal dalam wudhu tadi tidak terbasuh adanya di tangan, maka dia harus menyelesaikan tangan kirinya, kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Kalau yang tertinggal dia tadi tidak terkena itu di kakinya, maka dia menyelesaikan kakinya saja. Karena anggota wudhu kaki itu yang terakhir. Tidak bisa, tidak mesti ya, bukan tidak bisa. Tidak harus, tidak wajib dia membasuh muka lagi, tangan lagi, kepala dan seterusnya. Kalau itu namanya wudhu baru, wudhu lagi, bukan menyelesaikan, bukan wudhu pak, itu namanya wudhu baru lagi. Kenapa dianggap sah? Karena wudhu itu, disebut lagi, karena wudhu itu berturut-turut, maksudnya berturut-turut gini, muka, terus tangan, terus kepala, terus kaki, selesai wudhunya. Itu hukumnya sunnah. Begitu. Artinya kalau orang wudhu, muka dulu, diam dulu, pergi dulu, merokok dulu, udah kering, baru tangan. Selama belum batal dari awal tadi, wudhunya sah. Wudhunya tetap sah. Begitu. Terus baru tangan. Begitu sah. Baru tangan, Ihsan pengen merokok dulu, udah kering, mukanya, tangannya. Wudhunya belum selesai wudhunya. Dia baru kepala, baru juga menyelesaikan kepala wudhunya sampai telinga. Saya nganterin anak aja dulu, nganterin anak ya, SD 03. Pulang dari sana baru cuci kaki, sah wudhunya. Selama dia belum batal dari awal wudhu sampai itu tadi menyelesaikannya. Kalau dia di tengah-tengah tadi perjalanan atau di mana kentut, ya harus dari awal lagi.
kan belum itu memang batal wudhunya. Melakukan yang batal dari awal lagi. Dan itu wudhunya sah, hanya saja menyalahi sunnah karena sunnahnya adalah berturut-turut dari anggota satu ke anggota berikutnya. Oleh karena itu saya ulangi, kalau dia tertinggalnya itu di kaki, ya udah selesai, kakinya aja yang tadi terang. Kalau tertinggalnya di kepala tidak termasuk berarti telinga dan kaki. Kalau yang tertinggalnya di muka, di sini yang tidak kebasuhnya, begitu dia sadar, oh ini ada getahnya, dibersihin. Ya dari awal aja dari muka, tangan, kepala itu, karena muka adalah anggota wudhu yang pertama dan seterusnya. Sudah jelas Pak ya? Kalau jelas, Ihsan jelas? Sebenarnya nanya berikutnya apa? Ya, siap. Nah, untuk mandi besar. Wadah atau tempat untuk air suci mensucikan itu ukurannya tadi disebut kalau nggak pula atau dua pula itu bapak-bapak ibu namanya air dua pula, istilahnya disebutnya air banyak. Itu ukurannya 60 cm persegi. Jadi kalau punya air di tempat yang kurang dari 60 cm persegi disebutnya air sedikit. Kalau dia kejatuhan tai cicak walaupun tidak berubah, airnya tidak boleh pakai bersuci, tidak boleh pakai cebok, tidak boleh pakai wudhu, tidak boleh mandi besar, tidak boleh pakai cuci tangan karena yang mau disucikan tadi, nggak boleh pakai ibadah. Ya bolehnya pakai nyiram kembang bunga boleh, pakai guyur supaya adem di tanah biar gak ngebul boleh. Jadi nggak boleh pakai ibadah. Itu ukurannya. Kalau tidak segitu boleh ditolok. Gitu ukurannya yang air sedikit. Kalau memang mandinya bapak ibu semuanya mandinya tidak di keran langsung, tidak pakai shower. Mau wudhu mau mandi besar pakai air yang ada di kolam, yang ada di ember atau di bak tadi. Ini kalau remaja-remaja ini di rumah wudhunya dipakai kolam pakai keran. Kerannya udah bebas, sudah nggak masalah tentang cara ini enggak ya. Kecuali kalau sebagian orang wudhunya dipakai ember atau disidukin. Disidukin dari yang kami bilang pakai kayu begitu memang caranya. Asal yang dari muka dari tangan tidak boleh dijatuhkan lagi ke atau jatuh ke tempat air yang sedikit yang kurang dari ukuran 60 cm. Makanya orang muslim dia kalau mau bikin kolam itu yang bagus itu adalah 1 meter, itu lebih aman. Jangan sampai ukurannya cuma 60 cm persegi. Kalau air sudah diambil sekian gayung, sekian meter, makanya jadi berkurang, jadi sedikit. Jadi 60 itu adalah harus penuh rata. Memang, di sini juga ada di bawahnya lanjutan itu. Lanjutan belum kebaca ya, artikel ini. Wahid matur, masih ada ya, udah siang ya. Nah, atau saya sebutin aja nih. Wahid matur min hadza nahyi, hikmah dari larangan ini an-nafsa tatah itu min al-bayn langsung aja terjemahnya nih gini. Hikmahnya dari yang pertama supaya tidak menyia-nyiakan air. Dari tadi itu, kalau airnya itu lebih sedikit, melainkan apa mengenal kurata ini, lain yasbah mustamaran dari istighfar fihi. Jadi hikmahnya tadi kenapa tidak boleh masuk ke tempat itu atau tidak boleh dicelupin tangan kita ketika mandi besar atau wudhu, karena adalah supaya air itu tidak menjadi mustamal, dengan dicelupkan di tangan. Oleh karena itu hukumnya jadi makruh kalau mandi besar ke air yang tadi langsung masuk, karena bisa jadi berubah. Kalau wudhu adalah supaya tidak menjadi mustamal.
Kalau banyak atau tadi isrof berlebihan karena menyanyiakan ayat, hikmahnya itu terhindar dari menyanyiakan ayat, boros-boros itu mubazir namanya. Yang kedua hikmahnya adalah supaya nanti air yang sedikit itu tidak jadi mustamal. Kalau mani besar dia masuk ke dalam kolam itu walaupun 1 meter ukurannya, menghindari supaya tidak mustawir atau berubah air itu dengan sabun atau sampo yang ada di badan dia. Nanti semua yang kalau terjadi tadi adalah menjadikan ibadahnya yang pertama tidak sah, yang keduanya berdosa karena dia menyia-nyiakan air yang israf, yang berlebihan. Kalau air yang sedikit mandi atau wudu menjadi ibadahnya tidak sah. Berikutnya nanti adalah tentang masalah tayamum. Ini juga penting tayamum ya. Tayamum kalau kita di mana sakit dan sebagainya harus tahu. Mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Sudah terjemah hari ya. Salat apa? Remaja ada namanya? Suruh ya. Anak-anak. Belajar semalam nanti tutup aja dengan kata doa bersama, dua satu jalan. Kata doa semuanya anak-anak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata doa bersama, dua satu jalan. Kata doa semuanya anak-anak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kita saya kabarin Bang Haji. Yang banyak banget. Bisa jadi terbuai. Ini bisa jadi termometer nih. Makanya pada juga waktu bikin tugas jadi termometer. Iya, kata bisa. Ayo sana. Ini di bawah ya, Sudah ngeter bang bos. Wih men, oke men. Ampun, di luar tadi. Dia nggak saya kurang tisu. Lihat ini dia. Kacanya juga. Hari pertama ada kalau rasa sampai pagi 3 kali doang. Anak-anak muda yang
rajin beribadah pertama subuh nih. Belum rajin. Masih bolong-bolong. Bisa. Nomor 3-nya tambah habis apa nih? Oh, kan nomor 3 Bu. Ada PT, 2 PT. Ya, 3 ganda. ganda 3. Bisa gitu ya kamu. Bang aja itu mau diambil dong. Pada makan bubur ini masih banyak sih. Pulang tinggal minum susunya doang. Itu dia. Demikian rangkaian acara subuh berkah hari ini yang meliputi dengan sholat subuh berjamaah, kajian dari Pak Ustadz, dan dilanjutkan makan bersama ya, walaupun hanya bubur kacang hijau. Nah, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.